Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhlisin, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Brebes. Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama, asas trikon. Asas trikon dibagi menjadi 3. Yang pertama, kontinuitas, yang artinya pendidikan tidak melupakan nilai budaya. Yang kedua, konvergen. Pendidikan harus memanusiakan manusia. Dan yang ketiga, konserentis. Yang artinya pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan murid. Filosofi Ki Hajar Dewantoro yang kedua yaitu trilogi pendidikan. Yang pertama, Ingarso Sungtulodo, yang artinya seorang pendidik ketika di depan harus bisa memberi contoh atau teladan. Yang kedua, Ingmadya Mangunkarso, yang artinya seorang pendidik ketika di tengah-tengah harus memberikan semangat. Dan yang ketiga, Tuturi Handayani, yang artinya ketika di belakang seorang pendidik harus bisa mendorong atau memberi semangat untuk majunya seorang murid. Filosofi Ki Hajar Dewantoro selanjutnya adalah pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas, yaitu pendidikan dan pengajaran adalah sama. Yang kedua, pendidikan atau pembelajaran berpusat pada guru. Yang ketiga, murid dijadikan objek. Dan yang keempat, guru mentransfer ilmu secara klasikal seperti ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Dan beranggapan murid itu tidak akan paham kalau tidak dijelaskan. Setelah mempelajari modul 1.1, terjadinya perubahan pemikiran dan perilaku saya terhadap pengajaran dan pendidikan. Yang pertama, pengajaran tidak sama dengan pendidikan. Yang kedua, pendidikan menuntut segala kodrat yang ada pada anak. Yang ketiga, seorang pendidik harus terbuka namun tetap waspada terhadap perubahan. Dan yang keempat adalah budi pekerti. Hal-hal yang akan saya terapkan setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama, saya akan mengubah mindset bahwa murid adalah subjek. Yang kedua, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Yang ketiga, pembelajaran berpusat pada murid. Dan yang keempat, saya sebagai seorang pendidik harus bisa menuntun, mendampingi, dan memfasilitasi murid menemukan arah untuk mengembangkan potensi. Demikian koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Sekian, terima kasih.